Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang berbahagia. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Pembahasan kita telah sampai pada peperangan Ahzab atau nama lainnya Perang Khandaq. Perang Khandaq kita terjemahkan pada pertemuan yang terakhir adalah peperangan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu strategi yang belum pernah dibuat oleh orang Arab ketika itu. Ini adalah strategi yang ditawarkan oleh sahabat Nabi Salman Al-Farisi, yang kemudian perang ini juga dinamakan dengan Ahzab. Ahzab itu adalah pasukan koalisi yang terdiri dari beberapa kelompok-kelompok besar yang memusuhi Islam. Di antaranya adalah orang-orang Quraisy, kemudian suku Ghatafan, ditambah lagi dengan pasukan orang-orang Yahudi. Lalu kemudian mereka berkumpul dengan kepentingan yang sama, yaitu ingin memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, paret ini dibuat oleh Rasul sallam dengan para sahabatnya. Ukurannya, panjang daripada paret tersebut kurang lebih 5,5 km, lebarnya kurang lebih 4,5 meter, dalamnya kurang lebih 3,5 meter. Dan di zaman itu untuk membuat paret yang sedemikian yang tadi kita sifati tidak semudah di zaman ini. Kita membuat paretnya dengan menggunakan alat berat, dan tidak semudah membuat paret di negeri kita dibandingkan di zaman Rasul sallam yang mereka gali itu adalah bebatuan-bebatuannya. Dan kita sudah ceritakan pada pertemuan yang lalu bahwa ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat penggalian itu, di mana kita bercerita tentang rasa lapar yang dirasakan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya, karena di musim penggalian paret itu adalah musim-musim penceklik, musim-musim panen belum mulai. Karena awal mulai musim panas itu belum ada kurma yang panen. Dan masa-masa itu adalah masa yang sangat sulit sekali bagi Nabi SAW dan para sahabat, sehingga mereka dalam kondisi bekerja mereka kelaparan. Dan mereka harus menahan rasa lapar itu dengan mengikat perut mereka. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari pertemuan kita yang saya ingat adalah tidak hanya rasa lapar yang dirasakan oleh para sahabat ketika itu, bahkan para sahabat di saat itu, begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam terlalaikan dari beberapa waktu salat. Saking sibuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang dari beberapa suku-suku yang mereka berkumpul sudah mulai mendekati kota Madinah, maka mulailah peperangan itu akan berkecamuk, karena memang sudah mulai berdatangan, sudah mulai hampir sampai pasukan koalisi ini. Mereka sudah mendirikan tenda-tenda mereka. Dalam kondisi seperti ini Nabi juga disibukkan dengan menyiapkan para sahabat-sahabatnya, sehingga dalam waktu yang berbeda-beda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlalaikan dan terlupakan dari pengerjaan sholat asar ketika itu. Sholat zuhur di dalam suatu riwayat juga pernah terlewatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang sering dalam beberapa riwayat diceritakan Nabi terlewatkan sholat asarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering terlewatkan oleh sholat asarnya. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara riwayat yang menceritakan tentang itu adalah riwayat
Al-Imam Bukhari, begitu juga Imam Muslim, ada beberapa riwayat-riwayat yang menceritakan, di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kedatangan kafir Quraisy, mereka pun mengatakan dengan mempersiapkan dengan beberapa bala tentaranya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil, ya Rasulullah, makitu an usalli hatta kadati syamsu an taghrib. Wahai Rasulullah, beberapa sahabat ngadu, ya Rasulullah, hampir-hampir beberapa kali salat aku terlewatkan, bahkan sudah tenggelam matahari, berarti sudah habis waktu salat asar itu. Lalu kemudian Nabi SAW pun mengatakan, wa ana wallahi ma sallaituha. Aku juga sama, kata Nabi. Aku pun juga belum mengerjakan salat asar. Fanazalna ma'an Nabi SAW Buthan. Nabi pun mampir di satu tempat namanya Buthan, dan Nabi salat di situ bersama beberapa para sahabat yang juga terlewatkan salat asar. Teringatnya mereka belum salat asar itu karena sudah tenggelamnya matahari. Baru kemudian mereka teringat bahwa belum mengerjakan salat. Begitu juga dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlewatkan salat asar, salat maghrib, dan pengerjaannya itu di waktu isya. Riwayat itu dijelaskan oleh Musnad Imam Ahmad, Imam Syafi'i juga menjelaskan tentang ini, annahum habasuhu anis salati zuhur wal asar wal maghrib. Nabi pernah terhalangi, terlupakan dan terlalaikan, bukan karena urusan dunia, karena mempersiapkan diri tadi. Begitu gentingnya kondisi dan situasi ketika itu, sampai Nabi lupa bahwa mereka belum mengerjakan sholat zuhur, belum mengerjakan sholat asar, dan belum mengerjakan sholat maghrib. 3 waktu sekaligus terlewatkan. Kemudian Nabi mengqadha 3 waktu ini di waktu sholat asar. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis itu mengutuk perbuatan-perbuatan mereka ini. Nabi mengutuk perbuatan, bukan mereka para sahabat yang meninggalkan sholat tadi, tapi yang menyebabkan mereka para sahabat dan Rasul terlupakan sholat ini adalah orang-orang kafir Quraisy dan bala tentara yang satu koalisi dengan mereka, dikutuk oleh Nabi SAW. Mala Allahu alaihim buyutahum wa kuburahum nara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah-rumah mereka dan kubur-kuburan mereka dengan neraka, dengan api. Kama saghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabati syams. Sebagaimana mereka telah menyibukkan kita dari salat asar. Ini kan mereka menyibukkan Nabi dan para sahabat dari salat asar. Nah, karena mereka yang telah membuat kita terlupakan mengerjakan salat asar sampai tenggelamnya matahari. Semoga Allah penuhi rumah-rumah mereka dan kuburan mereka dengan api. Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata peperangan Khandaq ini peperangan yang tidak merugikan kerugian besar dari dua belah pihak. Dari kaum muslimin, kurang lebih korban yang berjatuhan ketika itu, yang meninggal dunia ada 6 orang. Dari 10.000 orang-orang kafir Quraisy, kalau kaum muslimin ketika itu cuma 3.000 pasukan yang disiapkan. Nah, orang-orang kafir Quraisy dan pasukan koalisi yang lainnya, mereka jumlahnya kurang lebih 10.000. Yang menjadi korban meninggal dunia dalam peperangan ini hanya 10 orang. Tidak banyak. Kenapa? Karena memang tidak terjadi pertemuan dua kubu besar ini. Tidak terjadi pertemuan secara langsung. Terhalangi oleh paret tadi. Baik, kita akan ceritakan sedikit demi sedikit riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang peperangan ini. Upaya orang-orang kafir Quraisy dan pasukan koalisi ini untuk masuk ke jantung kota Madinah itu sudah dilakukan. Mereka sudah berupaya keras untuk melakukan itu. Tapi karena terhalangi oleh paret ini tadi, mereka sulit untuk menembus jantungnya kota Madinah karena ada paret. Untuk sulit bagi mereka melompatinya, menggunakan kuda juga tidak mungkin. Kalaupun mereka berupaya untuk melakukan itu, mereka akan terjerumus masuk ke dalam paret tadi dan akan mudah bagi kaum muslimin untuk membunuhnya dengan melempari batu, dengan melemparinya dengan anak panah, tombak dan seterusnya. Dan ini akan merugikan orang-orang kafir Quraisy dan pasukan koalisi yang lain. Sehingga orang-orang pasukan koalisi tadi ini menahan diri untuk mencari strategi apa, cara yang baik untuk bisa masuk ke kota Madinah.
Tapi upaya itu gagal. Mereka cari, barangkali di ujung sana ada paret yang mungkin dia semakin mengecil. Dan itu ternyata betul adanya. Jadi ada beberapa utusan-utusan yang diutus oleh orang-orang kafir Quraisy tadi mencari bagian yang terkecil. Kalau tadi lebarnya sekitar 4,5 meter, 4,5 meter itu ya lumayan, jadi sulit untuk dilompati. Nah ternyata bagian yang terujung sana dia semakin mengecil, 3 meter, kemudian 2,5 meter. Nah bagian itulah mereka ingin coba. Tapi di bagian-bagian itu Rasul SAW perketat penjagaannya. Dan Nabi SAW menunjuk beberapa sahabat-sahabat hebat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian Umar bin Khattab, dan seterusnya. Ada beberapa pos-pos yang Nabi SAW siapkan. Jadi Nabi SAW tidak berkumpul hanya pada bagian tengah dari arah menuju kota Madinah itu, tapi Nabi SAW membuat ada sekitar 8 pos penjagaan supaya penjagaan itu lebih ketat lagi, sehingga musuh ini sulit untuk menembus paret yang telah sudah dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang Yahudi tidak kehabisan akal untuk tetap berupaya bisa masuk ke jantung kota Madinah dan ingin memporak-porandakan kaum muslimin. Yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika itu adalah, ini kelicikan orang Yahudi. Dia tahu bahwa di dalam kota Madinah itu ada komunitas Yahudi yang belum terusir. Kita sudah menceritakan ada 2 komunitas Yahudi, 2 suku besar Yahudi yang sudah terusir. Yang pertama adalah Bani Nadir, Bani Qainuqa, yang sudah terusir lama sejak awal kedatangan Nabi ke Madinah. Kemudian pada tahun 4 Hijriah, pada tahun keempat Nabi di Madinah, terusir juga komunitas Yahudi yang kedua yang juga besar, Bani Nadir. Nah, tinggal 1 suku Yahudi lagi yang masih berada di kota Madinah ketika itu, walaupun bukan di sekitaran jantung kota Madinahnya, tapi tinggal mereka tidak jauh dari kota Madinah itu, dari Masjid Nabi tidak jauh. Mereka lah dari Bani Quraizah. Tinggal satu-satunya suku terbesar Yahudi yang masih di kota Madinah adalah Bani Quraizah. Mereka Bani Quraizah ini sudah ada perjanjian dengan Nabi SAW, janji setia. Artinya siapa saja yang menyerang masuk untuk menghancurkan Madinah, maka siapapun yang tinggal di Madinah itu mesti harus ikut andil di dalam membantu dan mengusir penjajahan ini. Dan mereka sepakat, baik, karena memang di zaman Nabi SAW datang belum semuanya menganut agama Islam ketika itu. Samalah di negara kita, tidak semuanya Muslim, tidak semuanya Muslim di negara kita ini. Tapi jika ada musuh yang menyerang Indonesia, maka yang bergerak untuk membela tanah air ini bukan hanya Muslim. Siapapun yang tinggal di Indonesia ini, dia harus memiliki jiwa NKRI untuk menyelamatkan negara ini. Termasuklah dia Nasraninya, agama ini, agama itu, dan seterusnya. Dan mayoritasnya adalah kaum muslimin di Indonesia ini. Semuanya berkewajiban untuk membela negara. Jiwa-jiwa yang seperti ini pun ditimbulkan dan dimunculkan oleh Nabi SAW. Ke NKRI-an, bukan NKRI, kalau di Madinah apa namanya? Kemadinaan begitu kali ya. Kota yang dijaga oleh Nabi SAW dan beberapa orang-orang yang tinggal di sana. Maka Nabi SAW membuat satu perjanjian yang disepakati oleh semua yang tinggal di kota itu untuk sama-sama kita membela Madinah ini. Nah, datanglah orang-orang Yahudi yang sudah terusir, terutama tokoh-tokoh tertingginya, orang-orang petinggi-petinggi dari Yahudi yang dulu pernah terusir dari Bani Nadir, Bani Qainuqa. Di antara utusan yang bisa masuk ke jantung Madinah itu dia tanpa diketahui, mungkin dari arah utara, karena Khandaq itu, parit itu adanya di arah di arah utaranya, di arah Syamal. Syamal itu utaranya. Jadi dia bisa mungkin masuk dari selatan, melewati kebun-kebun korma. Siapa orang Yahudi tersebut? Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini dia datang
Dan dia ingin bertemu dengan pembesar-pembesar Yahudi dari Bani Quraidah yang masih ada di Madinah tadi. Singkat cerita ketemulah dengan Ka'ab namanya. Ka'ab ini adalah petinggi dari Bani Quraidah tadi. Adapun Huyai bin Akhtab adalah petinggi dari Bani Nadir yang sudah terusir dari kota Madinah. Baik, pertemuan itu terjadi. Akhirnya dilobilah oleh Huyai bin Akhtab ini. Diiming-imingkan, digoda, bukan digoda. Dirayulah oleh Huyai bin Akhtab ini, wahai Ka'ab. Di sono pasukan sudah besar, jumlahnya 10.000, dan pasukan ini sudah siap untuk menyerang Muhammad. Kita punya kepentingan yang sama agar Islam dan Muhammad ini lenyap di muka bumi ini. Bahkan dengan bahasanya Huyai bin Akhtab mengatakan, ya Ka'ab bi'izzad dahr wa bi bahrit tamin. Wahai Ka'ab, sesungguhnya masa kejayaan sudah mulai terlihat nih. Orang Yahudi mengatakan masa kejayaan kita sudah mulai terlihat dengan adanya pasukan yang begitu besar. Bahkan ombak bergelombang untuk menghancurkan kaum muslimin ketika itu. Baik. Ji'tuka bi Quraisy. Aku datang tidak sendirian, kata Huyai bin Akhtab. Aku datang dengan orang-orang Quraisy yang mereka menyiapkan pasukan kurang lebih 4.000. Tidak hanya Quraisy, dia mengatakan aku juga bersama Ghatafan. Pasukan Ghatafan dan beberapa suku-suku yang lain juga membawa 6.000. Totalnya 10.000 pasukan yang sudah siap di luaran sana. Kamu mau ikutan enggak? Kata Huyai bin Akhtab menawarkan ini kepada Ka'ab. Lalu kemudian Ka'ab karena memang sudah ada perjanjian dan pantang untuk melanggar perjanjian tersebut, dia mengatakan, "Ji'tani wallahi bi dhullid dahr bi jahamin qad haraq ma'u." Kamu datang demi Allah dengan membawa kehinaan masa itu. Kamu mengatakan ini masa kejayaan? Enggak, ini adalah masa kehinaan buat kita suku Yahudi, bangsa Yahudi. Engkau datang membawa awan yang bergelombang tapi nggak ada airnya. Hanya kamu bawa adalah awan yang dipenuhi dengan petir dan halilintar. Kalau turun air hujan masih bisa dimanfaatkan, ada airnya. Kamu ini datang membawa pasukan yang begitu banyak tadi, itu hanya sekedar awan berkumpul, hanya mengeluarkan suara petir dan halilintarnya aja, gak ada pengaruhnya. Itu yang kalian bawa. Lalu kemudian si Huyai bin Akhtab ini gak kehabisan akal untuk tetap mempengaruhi Ka'ab. Akhirnya Ka'ab terpengaruh dan dia pun membatalkan perjanjian yang sudah dibuat bersama Nabi SAW. Sekarang dia berada di kubunya pasukan koalisi orang-orang kafir yang ingin siap menyerang Nabi SAW. Baik, kondisi yang seperti ini akan merugikan Nabi SAW dan pasukannya. Kenapa? Karena Nabi SAW terancam dari luar kota Madinah dan dari dalam. Dan ini akan membuyarkan konsentrasi Nabi SAW. Karena Nabi punya planningnya itu hanya menghadapi pasukan Nabi itu hanya menghadapi pasukan koalisi yang ada di luar tadi. Nabi fokus di sana. Nabi tidak menyisakan pasukan untuk berada di jantung kota Madinah. Padahal di jantung kota Madinah ini masih banyak para perempuan-perempuan dan anak-anak yang perlu dijaga. Anak-anak dan istri-istri para sahabat yang tadi pada keluar berada di benteng, bukan di benteng, di paret-paret tadi. Nah, di jantung kota Madinah ini kan ada keluarga mereka. Keluarga mereka ini nggak ada yang jaga. Kecuali hanya satu sahabat Nabi SAW, namanya Hasan bin Thabit. Kenapa Hasan bin Thabit ini tidak diikut sertakan oleh Nabi berada di pos-pos penjagaan paret tadi?
Karena Hasan bin Sabit ini memang dikenal bukan orang yang ahli di dalam berperang. Hasan bin Sabit ini melihat musuh saja satu orang, dia udah gemetaran. Ada model laki-laki yang seperti itu. Terbukti bahwa Hasan bin Sabit ini bukanlah orang yang ahli di dalam berperang, bermain pedang atau alat-alat perang yang lain. Terbukti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan beliau ini untuk menjaga para istri-istri para sahabat, anak-anak para sahabat yang masih kecil. Ditempatkan oleh Nabi untuk berjaga di sana. Tujuannya adalah kalau ada kebutuhan yang diinginkan oleh istri-istri para sahabat, istri-istri Rasul tadi, maka dia menyiapkan itu. Nah, suatu ketika karena sudah terjadi pengkhianatan orang Yahudi tadi, orang Yahudi ini secara diam-diam mengutus untuk melihat jantung kota Madinah. Kota Madinah itu gak luas. Di zaman Nabi, kota Madinah itu tidak luas. Nah, orang Yahudi ini melihat, coba cek dulu jantung kota Madinah. Ada apa di sana? Hasan bin Sabit ternyata sedang berjaga-jaga di area jantung kota Madinah tadi, disertai dengan Sofia. Sofia ini adalah bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat mereka sedang berjaga di jantung kota Madinah tadi, ternyata Sofia melihat ada salah seorang Yahudi yang dia mutar keliling di bentengnya jantung kota Madinah. Dilihat oleh Sofia. Dan Sofia karena perempuan tidak ingin mendahului. Dia bilang kepada Sabit, "Wahai Sabit, kamu lihat ada salah satu bangsa Yahudi, kayaknya ini aneh nih. Saya curiga ini. Ngapain dia keliling? Kayaknya dia mata-mata. Dia ingin mengetahui ada kekuatan nggak di jantung kota Madinah ini. Saya khawatir dia akan membocorkan rahasia ini, lalu kemudian akan datang masa yang lebih banyak untuk mengepung, bahkan mungkin akan menghancurkan jantung kota Madinah ini." Kata Sofia kepada Hasan bin Sabit tadi, "Wahai Hasan bin Sabit, turun kamu. Bunuh dia. Bunuh." Apa jawaban Hasan bin Sabit tadi? Hasan bin Sabit kata, "Wallahi laqad arafti ma ana bi sahibi hadza." Demi Allah, wahai Sofia, kamu tahu kan bahwa saya tidak bisa membunuh. Saya bisa, ada model orang seperti itu. Jangankan mau megang pedang kemudian bunuh orang. Kasih pisau buat motong ayam aja dia nggak berani. Ada nggak model orang begitu? Ada di sini? Oh, nggak ada di sini ya. Ada. Jangankan dikasih pedang mungkin kemudian dihadapkan dengan satu orang, dia ngelihat darah aja udah nggak berani, udah gemetaran dia. Dia bilang kepada Sofia tadi, ini bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sofia ini memang wanita yang luar biasa. Makanya dia pendidikan Sofia ini kepada anak-anaknya sangat keras sekali. Lahirlah anak beliau Zubair dan seterusnya. Ini kan pendidikan beliau di rumah itu kayak pendidikan militer lah. Baik, Sofia ini karena mendengar jawaban Hasan bin Sabit tadi, dia bilang, "Kamu kan udah kenal saya ini Hasan bin Sabit. Saya bukan orang nggak yang bisa gitu-gituan lah pokoknya. Karena ini sangat bahaya sekali. Kalau tidak dibunuh ini, takutnya nanti bocor informasi, lalu kemudian masa datang, mudaratnya lebih besar." Akhirnya Sofia tadi turun dari benteng ini dengan menggunakan satu tongkat lah. Satu tongkat, kemudian karena ini benteng harus turun kalau melewati tangga nanti mutar jauh lagi. Akhirnya dia ambil satu tongkat begitu, dia turun, Sofia ini turun dengan kondisi fahtajazat. Dia ikat mungkin jubahnya tadi itu supaya lebih mudah geraknya. Dia ikat jubahnya, kemudian summa akhadat amudan, dia ambil tiang dan tongkat, turun dia melalui benteng tersebut, fadarabathu bil amud hatta qatalathu. Dengan tongkat yang tadi dia bawa, dia pukul si laki-laki Yahudi yang ingin memata-matai tadi, sampai ketika itu si laki-laki Yahudi mati. Sofia, seorang perempuan, dia pukul dengan tongkat tadi sampai si laki-laki ini mati. Summa raja'at ilal hasn. Kemudian setelah dia bunuh si laki-laki Yahudi tadi, dia naik lagi ke benteng jantung kota Madinah tadi. Wa qultu ya Hasan
Kemudian si Sofia ini berkata kepada Hasan, "Inzil ilaihi faslubhu." Nah, sekarang giliran kamu. Saya sudah bunuh nih. Bagi-bagi tugas, gitulah bahasanya. Kata Sofia, bagi-bagi tugas. Sekarang kamu yang turun. Kamu ikat dia, kamu ini apa namanya ini? Bukan bangkai, apa namanya? Jenazah kita katakan. Ini si jenazahnya si Yahudi tadi ini kamu ikat, kamu gantungin. Bukan untuk menyiksa, supaya menakut-nakuti musuh. Jadi kalau digantung begitu, orang-orang akan berpikir, wah, ini ada kekuatan nih di benteng ini. Buktinya mata-mata kita tadi sudah terbunuh dan terlihat dari kejauhan. Maka itu akan menjadikan mentalnya orang-orang Yahudi yang sudah mulai bergabung dengan orang-orang koalisi tadi, itu mentalnya jatuh. Apa jawaban Hasan? Hasan mengatakan, "Mali bisalbihi min hajah." Wahai Sofia, jangan suruh saya lagi. Jangan suruh saya lagi. Dia mungkin melihat mayat itu, melihat mayat apa tadi, mungkin ada keluar darahnya atau apa, dia udah nggak berani lagi gitu. Udah biarkan saja, saya udah nggak berani lah gitu. Saya udah nggak bisa mengerjakan hal yang gini. Saya pokoknya berjaga-jaga di sini aja lah, di atas apa namanya benteng ini. Akhirnya si Sofia membiarkannya. Yang jelas mata-mata ini tadi sudah dalam kondisi mati. Baik, ini peran yang begitu penting dari seorang Sofia, bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menakut-nakuti orang Yahudi. Padahal orang Yahudi berada di benteng Quraizah ini juga banyak sekali, karena mereka tidak keluar bersama Nabi yang dari 3.000 pasukan Nabi tadi berada di bibirnya paret. Beberapa pos-pos yang dibuat oleh Nabi, 3.000 jumlahnya, itu tidak ada orang Yahudi. Berarti orang Yahudi ini hanya ada di benteng mereka sendiri, Quraizah tadi, berada dalam benteng itu. Karena sudah terjadi pengkhianatan, maka kalau mereka keluar dari benteng ini lalu kemudian menyerang jantung kota Madinah, habis nih jantung kota Madinah, karena di dalamnya tidak ada sahabat-sahabat Nabi kecuali hanya perempuan-perempuan dan anak-anak. Jadi peran Sofia ini sangat penting sekali dalam hal ini. Baik para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, informasi pengkhianatan orang Yahudi ini sampai ke telinga Nabi. Tapi Nabi SAW tidak mempercayai itu 100%. Nabi SAW tidak langsung mempercayai kabar itu. Nabi pun mengutus beberapa sahabat untuk tabayun. Di antara yang diutus oleh Nabi SAW adalah Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Rawaha, Khawwat bin Jubair. Ada 4 sahabat. Tidak tanggung-tanggung diutus oleh Nabi. Datang nih 4 sahabat pergi ke Bani Quraizah. Coba tanyakan ke mereka, apakah betul mereka itu berkhianat? Apakah betul mereka sudah membatalkan perjanjian sudah dibuat? Datanglah 4 orang tadi ini menuju Quraizah, komunitas orang-orang Yahudi tadi. Baik. Intaliku, kata Nabi, hatta tanzuru ahaq ma balagna an haula'il qaum amla. Kalian pergi, kata Nabi SAW, coba kalian lihat, pastikan apakah benar mereka ini sudah membatalkan perjanjian yang kita buat. Apakah mereka sudah berkhianat? Kalau benar bahwa mereka sudah berkhianat, maka kabarkan kepadaku, kata Nabi. Tapi kalau belum, bahwa itu adalah kabar-kabar burung saja, tidak pasti, bahkan mereka belum membatalkan perjanjian itu dan mereka tidak melakukan pengkhianatan itu, kabarkan juga kepadaku, kata Nabi SAW. Singkat cerita, 4 orang tadi ini datang menemui tokoh Yahudi Ka'ab tadi ini. Ternyata benar, pengkhianatan orang Yahudi ini terjadi. Mereka 4 orang ini kembali ke Rasulullah SAW. Mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, benar bahwa suku Yahudi yang ada di dalam Madinah, mereka telah berkhianat. Mereka telah membatalkan perjanjian yang sudah kita buat. Ini kondisi dan keadaan yang sangat sulit bagi Nabi dan kaum muslimin ketika itu. Kenapa kita katakan kondisi ini semakin menyulitkan kaum muslimin? Karena Nabi disibukkan dengan menghadapi 10.000 pasukan di luaran Madinah, ditambah lagi ribuan orang ada di dalam Madinah, yang kalau mereka ini bergerak
Nabi akan kewalahan membagi pasukan untuk menghadapi orang Yahudi lagi kalau mereka menyerang pada waktu yang sama. Nabi belum punya plan itu. Istilahnya Nabi tidak terpikir untuk membuat plan A, plan B, plan C, enggak ada. Nabi fokus pada pertahanan agar 10.000 dari luar ini tidak masuk ke kota Madinah. Itu fokus Nabi SAW. Terkait orang Yahudi tadi ini membatalkan perjanjiannya, ini terjadi di tengah-tengah peperangan itu. Ini membuat galau Nabi SAW. Sampai-sampai turunlah satu ayat dalam surah Al-Ahzab. Allah SWT berfirman, wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzununa. Sampai pandangan mereka itu gelap, kemudian jantung mereka naik ke tenggorokan. Ini gambaran, kata para ulama, bahwa kondisi kaum muslimin ketika itu dalam kondisi genting dan ketakutan sekali. Bahkan mulai mereka berpersangka kepada Allah dengan persangkaan-persangkaan tanda kutip. Kaum muslimin ketika itu sudah mulai berpersangka buruk. Waduh, ini hancur, habis sudah kita ini. Tapi hunalika, kata Allah, ubtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menguji orang-orang yang beriman ketika itu dengan goncangan yang begitu hebat, goncangan dari dalam dan goncangan dari luar. Kegalauan yang luar biasa dirasakan oleh Nabi dan kaum muslimin ketika itu. Subhanallah, ditambah lagi orang-orang munafik ketika itu. Ternyata dari 3.000 yang disiapkan oleh Nabi tadi, secara zahir keislaman mereka nampak. Makanya Nabi libatkan, ayo. 3.000 dari pasukan tadi itu. Ternyata banyak orang-orang munafik juga di dalamnya. Nah, orang-orang munafik ini, mereka melihat situasinya sudah mulai genting, kondisinya tidak baik-baik saja. Disinilah terlihat kemunafikan beberapa orang-orang dari 3.000 tadi ini. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mempengaruhi sahabat-sahabat yang lain. Apa kata mereka? Kalian masih tetap mau ikut di sini bersama Muhammad? Kata mereka, Muhammad ya'iduna an na'kul kunuzal Kisra wal Qaisar. Muhammad itu berjanji kan sama kita, kelak kaum muslimin ini akan menguasai Kisra. Kisra itu adalah gelar bagi pemimpin Persia. Kisra namanya. Kemudian Kaisar Romawi juga akan dikuasai oleh kaum muslimin. Artinya dua kekuatan adidaya ketika itu, Persia dan Romawi, kata Nabi SAW menjanjikan kepada kaum muslimin akan kita tundukkan nih. Kita akan hancurkan. Kata mereka, boro-boro mau menundukkan dua negara adidaya itu. Ini 10.000 saja belum selesai-selesai. Ini jauh daripada kekuatan Romawi dengan kekuatan Kisra Persia tadi. Jauh 10.000 ini. Yang 10.000 ini aja udah pontang-panting tuh, banting tulang Nabi SAW dengan para sahabatnya. Bagaimana lagi janjinya untuk menundukkan dan menghancurkan dua kekuatan adidaya itu? Nggak mungkin. Dipengaruhi oleh orang Yahudi. Udah mending kita pulang aja ke rumah kita. Nggak usah kita gabung ikut dengan Muhammad. Subhanallah. Kondisinya semakin memburuk lagi kondisi kaum muslimin ketika itu. Dengan keluarnya beberapa orang yang sudah bersiap di beberapa pos-pos penjagaan tadi. Kondisi kaum muslimin semakin memburuk ketika itu. Bahkan diabadikan oleh Allah SWT sikapnya orang munafik ini dalam surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ini salah satu surah dalam Al-Quran yang nama peperangan ini, nama lainnya tadi apa? Al-Ahzab. Nama peperangan ini Al-Ahzab, dan cerita Al-Ahzab ini juga dicantumkan oleh Allah di beberapa surat, di dalam beberapa ayat di dalam surah Al-Ahzab. Baik, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sikapnya orang-orang munafik ini. Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Kata mereka, orang-orang munafik dan orang-orang yang terpengaruh dari ucapan-ucapan orang-orang munafik tadi.
Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu hanya janji palsu. Janji palsu itu semua, itu bohong semua itu. Muhammad menjanjikan begini, nanti kita kaum muslimin akan berkuasa begini-begini, itu bohong semuanya. Kata munafik, udah kita pulang saja. Kata mereka, izinlah kepada Nabi untuk pulang. Izinnya itu bagus. Apa kata mereka? Irji'u wa yasta'dhinu fariqun minhumun nabi yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah. Kata mereka datang berkelompok-kelompok kepada Nabi, ya Nabiullah, wahai Rasulullah. Secara zahir mereka ini Masya Allah sopan, santun sama Rasulullah. Kalau pergi nggak menyelonong begitu aja, datang mereka minta izin kepada Nabi. Keluar dari rombongan pasukan Nabi tadi, wahai Nabi, kami izin pulang. Di rumah kami sedang terbuka, tidak ada penjagaan. Kata mereka, inna buyutana aurah. Rumah kami sedang terbuka, aurat itu terbuka. Rumah kami dalam kondisi terbuka dan tidak ada penjaganya ya Rasulullah. Kami izin dulu ya pulang ke rumah. Dan itu banyak sekali sama. Kami juga izin ya Rasulullah, kami juga izin ya Allah. Kami pulang sebentar ya Rasulullah. Kami mau pulang ke rumah. Rumah kami dalam kondisi tidak ada penjagaannya. Akhirnya berkuranglah pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dalam kondisi galau, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentangkan surbannya. Dibentangkan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi ingin rileks dulu lah, ingin menenangkan pikirannya. Dibentangkan oleh Nabi SAW sejadahnya. Nabi pun tiduran di situ, istirahat dulu. Pengen mencari ide apa nih? Tergambar ini, bapak-bapak. Tergambar? Sudah capek antum? Lanjut? Masya Allah. Masih semangat antum ini? Masih? Baik. Dalam kondisi demikian, Nabi menenangkan dirinya dulu. Tiduranlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas surban yang digelar, yang dibentang oleh Nabi SAW tadi. Enggak berapa lama Nabi tiduran, enggak lama-lama ya, enggak sampai sejam 2 jam, apalagi sampai ngorok gitu enggak. Nabi cuma ingin istirahat sebentar aja tiduran begitu. Enggak berapa lama Nabi tiduran, Nabi tiba-tiba bangun lagi, bangun dan berdiri lagi, seraya mengucapkan Allahu Akbar. Kata Nabi, Allahu Akbar. Abshiru ya ma'syaral muslimin bifathillahi wa nasrihi. Kata Nabi SAW, kabar gembira wahai segenap kaum muslimin. Kabar gembira bahwa sesungguhnya pertolongan Allah sudah semakin dekat. Pertolongan Allah sudah semakin dekat kepada kita. Summa akhadha yukhattid. Kemudian Nabi SAW menyampaikan rencana-rencana yang akan dibuat oleh Nabi SAW. Di antara rencana itu dikemukakanlah oleh Nabi kepada para petinggi-petinggi sahabat saja, tidak semua. Terutama yang dilibatkan oleh Nabi dalam permusyawaratan ini adalah petinggi-petinggi dari kalangan Ansor. Itu yang paling penting. Kalau Muhajirin ini tidak diragukan lagi loyalitasnya kepada Nabi. Karena Muhajirin pendatang. Adapun pribumi orang-orang Ansor ini perlu sering sekali diajak diskusi oleh Nabi. Karena ini pribumi, mereka yang terpenting dalam hal ini. Takutnya mereka nanti kena pengaruh, dan ini akan membahayakan Nabi SAW. Makanya Nabi SAW dalam hal ini sering sekali beliau mengajak diskusi petinggi-petinggi, pembesar-pembesar dari kalangan Ansor, karena mereka lah pribuminya. Nah, petinggi orang Ansor tadi ini ada 2 Sa'ad, namanya Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. 2 Sa'ad ini adalah petinggi-petinggi dari kalangan Ansar. Nah, Nabi SAW sampaikan strategi dan rencana yang Nabi SAW ingin lakukan. Kata Nabi SAW bermusyawarah, begini saja. Sebagian pasukan ini kita alokasikan mereka untuk menjaga jantung kota Madinah. Sebagian pasukan ini untuk menjaga istri-istri kita dan anak-anak kita. Baik, itu yang pertama kata Nabi SAW.
Dan yang kedua, kita lakukan negosiasi kepada suku Ghatafan. Jadi tadi ada suku Quraisy, ada Ghatafan, ada orang Yahudi. Nah, satu-satunya suku yang masih kita bisa bernegosiasi adalah dengan Ghatafan. Di antara isi daripada nego kita kepada Ghatafan ini, kita cari pembesar petingginya, kita bernegosiasi kepada mereka, kita janji, kalian pulang mundur, ini kan lumayan nih. Karena Ghatafan tadi membawa pasukan sekitar 6.000, sedangkan Quraisy 4.000. Kalau 6.000 pasukan ini mundur, nah ini kan berkurang nih kekuatan pasukan koalisi tadi. Kata Rasulullah SAW, yuk kita pengaruhi Ghatafan dengan cara kita akan setoran. Kita akan setoran setiap kali panen, karena Madinah itu dikenal dengan kurmanya. Mereka ini adalah petani-petani kurma, dan hasil daripada kurma yang ditanam oleh orang-orang Madinah ini hasilnya berlimpah ruah. Bahkan tidak hanya dimakan oleh orang Madinah, mereka akan jual ke Mekah, kemana, itu hasilnya di Madinah. Jadi perkebunan-perkebunan kurma itu dikenal sangat luas dan sangat banyak di Madinah. Kata Nabi, coba kalian negosiasi dengan orang-orang Ghatafan. Janjikan kepada mereka, kita akan setor ke mereka 1/3 hasil panen itu, kita akan bagikan secara cuma-cuma kepada negeri Ghatafan. Tapi syaratnya mereka harus mundur. Ini ide Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, setelah Nabi kemukakan ide tadi ini, dua ide Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, lalu kemudian bagaimana tanggapan kalian wahai para petinggi-petinggi Ansor, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah? Dengan tenangnya mereka menjawab, kata mereka, ya Rasulullah, in kana Allahu amaraka bihadza fasam'an wa ta'atan. Kalau ini adalah merupakan perintah Allah, rencana ini ya Rasulullah, kalau ini datangnya dari Allah dan Allah memerintahkannya, kami nggak ada pilihan. Kami akan sami'na wa ta'na, sam'an wa ta'atan. Kami akan dengar dan kami akan taati. Wa in kana syai'un tasna'uhu lana fala hajatan lana fihi. Tapi kalau ini murni idemu ya Rasulullah, murni ini adalah rencana darimu ya Rasulullah, pribadimu, maka kami nggak butuh nih nego-nego begini ya Rasulullah. Nggak butuh. Dulu, kata pembesar-pembesar Ansor ini, dulu di masa-masa kami belum memeluk agama Islam, di masa-masa engkau belum datang ke Madinah ya Rasulullah, kami masih kafir, kami masih berada di lembah kesyirikan. Kami nggak pernah tuh nyerah, nggak pernah kami berikan hasil korma kami ini kepada Ghatafan itu. Kalau kami ingin berikan korma ini kepada mereka, ada dua alasan. Pertama, karena datang bertamu mereka ke sini, ya kami sajikan, kami berikan korma itu sebatas mereka bertamu saja, yang mereka makan sampai mereka kenyang. Atau yang kedua, kami berikan korma itu tapi dengan jual beli. Ini di masa-masa kami dulu masih kafir ya Rasulullah. Sekarang kami sudah mulia dengan keislaman ini. Kami gak mau tuh berikan harta kami secara cuma-cuma kepada mereka. Artinya apa? Maksud daripada dua Sa'ad pembesar dan petinggi Ansor tadi, ya Rasulullah, udah nggak usah ragukan keloyalan kami. Kalau maksud Anda ya Rasulullah, kita perang, kami akan siap membantu engkau ya Rasulullah. Kami akan berperang. Pedang-pedang kami ini akan kami hunuskan untuk mereka-mereka itu. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu khawatir dengan kesetiaan orang-orang Ansor. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kami setuju. Saya setuju sekali, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasul SAW hanya tes ombak lah mungkin ya. Mungkin Nabi SAW melihat sejauh mana nih orang-orang Ansor nih. Jangan sampai tidak dilibatkan. Ini perkara besar ini. Tapi Nabi SAW melihat jawaban ini, Nabi SAW semakin yakin dan semakin semangat Nabi SAW. Mungkin muncul pertanyaan, emang Nabi nggak percaya apa? Emang Nabi nggak tahu
Nabi kan bukan Allah. Nabi kan manusia biasa. Nabi nggak tahu apa isi hati orang. Begitu juga kalau Nabi tahu, ngapain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam repot-repot untuk memerangi orang-orang di luaran sana? Pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya rencana ini, rencana itu. Kalau memang Nabi tahu perkara-perkara gaib. Tapi kan Nabi manusia biasa. Nabi nggak tahu perkara-perkara gaib. Bahkan isi hati perorangan itu Nabi nggak tahu. Kecuali kalau ada informasi wahyu yang mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada petinggi-petinggi Ansar tadi, ini wahai para sahabat-sahabatku, murni ide dariku. Ini bukan wahyu dari Allah. Jadi mereka itu bertanya dulu, ini wahyu bukan ya Rasulullah? Kalau wahyu, kami nggak ada alasan untuk menolak. Kami dengarkan dan kami patuhi. Tapi kalau ini adalah murni ide darimu ya Rasulullah, menurut kami jangan lakukan itu ya Rasulullah. Kata Nabi, murni ini ide dariku. Kalau begitu, aku setuju, kata Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW tidak melakukan negosiasi itu. Subhanallah, pertolongan itu memang benar adanya. Nabi sudah menjanjikan pertolongan Allah sudah semakin dekat. Nah, datanglah pertolongan Allah itu dengan cara salah satu petinggi dari Ghatafan tiba-tiba datang ke kaum muslimin dan menginformasikan bahwa saya ya Rasulullah sudah masuk Islam. Pertolongan itu dengan cara yang lain ternyata. Pertolongan itu tetap ada. Tapi pertolongan itu dengan cara yang lain. Apa itu? Dengan salah satu petinggi Ghatafan tadi masuk ke dalam Islam. Ini petinggi bukan hanya orang yang dikenal di Ghatafan saja. Bahkan yang masuk Islam ini adalah orang yang dikenal di kalangan Yahudi dan dikenal juga di kalangan Quraisy. Berarti ini orang penting. Orang yang sangat amat terkenal. Siapa dia? Namanya Nuaim. Siapa namanya? Untuk hafalin namanya nih. Ini masuk ujian nanti. Baik. Namanya Nuaim bin Mas'ud bin Amir. Nuaim bin Mas'ud bin Amir Al-Ashja'i. Datang dia ke Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ini qad aslamtu. Orang udah lagi sibuk-sibuknya mau berperang, tiba-tiba hidayah datang. Padahal ini dalam kondisi kaum muslimin lemah loh. Dia melihat mungkin kasihan dan apa, Allah SWT tiba-tiba hidayah datang. Lalu kemudian dia sembunyi-sembunyi, mungkin lewatin gunung, karena harus melewatin gunung untuk bisa lewat di situ. Kalau sendiri-sendiri kan nggak tahu. Kemudian mungkin melewati kebun-kebun, ketemulah dengan Rasulullah SAW dan dia mengikrarkan, menginformasikan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Dia mengatakan, inni qad aslamtu ya Rasulullah. Aku telah masuk Islam ya Rasulullah. Wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami. Dan tidak ada satu pun dari kaumku, pasukan-pasukan yang sekarang ada 6.000 itu, tidak ada satu orang pun yang tahu tentang keislamanku sampai detik ini. Dia laporan ke Rasulullah. Famurni masyita. Sekarang, wahai Rasulullah, terserah engkau, kamu mau perintahkan aku ngapain aja. Silahkan ya Rasulullah. Perintahkan aku, terserah mau ngapain. Faqala Rasulullah SAW, innama anta rajulun wahid. Kata Rasulullah, aku mau nyuruh apa ya? Kamu ini kan cuma sendiri doang. Kamu satu orang sendiri. Fakhadzil anna mastata'ta. Kata Nabi SAW memberikan peluang leluasa kepada si Nuaim tadi. Udahlah, kamu bantu apa aja, terserah kamu dan semampumu, kata Rasulullah. Nabi tidak memberikan ini ya, kamu begini ya, begini ya. Kata Nabi SAW, udah, yang jelas kamu ada di kubu saya, kami kaum muslimin, dan hancurkan pasukan musuh. Terserah kamu, semampu kamu aja. Fa innal harb khid'ah. Ini yang terpenting, kalimat terakhir ini. Nabi menginformasikan kepada sahabat Nuaim tadi yang baru masuk Islam, kata Nabi, innal harb khid'ah. Sesungguhnya peperangan ini adalah tipu daya. Peperangan ini adalah tipu daya. Nah, satu-satunya kita boleh menipu, satu-satunya yang dibolehkan, tidak satunya, ada beberapa perkara lagi. Di antara
kaum muslimin dibolehkan untuk menipu, kaum muslimin boleh untuk berdusta, diantaranya adalah ketika berperang. Nabi jelaskan itu supaya nanti jangan dikira, oh kita nggak boleh berdusta sehingga semuanya harus jujur terus menerus. Tidak. Dalam kondisi seperti ini kita boleh menipu, kita bisa buat tipu muslihat, kita boleh berdusta. Kata Nabi, ini peperangan, terserah. Kamu boleh menipu, kamu boleh berbohong, pokoknya silahkan kamu bantu apa saja yang bisa kamu bantu. Kalimat terakhir itu dipegang oleh Nuaim ini. Karena boleh menipu, membuat tipu muslihat boleh. Fazahaba, langsung pergi si Nuaim tadi. Dan dia pergi ke Quraisyah dulu. Quraisyah tadi siapa nih? Komunitas orang Yahudi. Dia datang ke Bani Quraisyah, lalu kemudian dia isyarat apa nih? Oh, Masya Allah, udah ada isyarat udah nih. Baik, dia datang ke Quraisyah. Setelah itu dia bertemu dengan petinggi-petingginya. Dia mengatakan, kalian kenalkan dengan saya Nuaim. Nuaim tidak ada yang tidak mengenalnya. Mereka pun orang Yahudi mengatakan, oh kamu saudara kami, kamu adalah teman dekat kami, begini-begini, kami sudah menganggap kamu adalah keluarga. Masya Allah, Nuaim ini orangnya hebat ternyata. Dikenal di petinggi-petinggi Yahudi. Nuaim datang langsung mengatakan begini, kalian kenalkan dengan saya. Bapak kenal dengan saya? Belum tentu ada yang kenal. Karena saya duduk depan sini aja baru kemudian melihat. Ini Nuaim jauh. Kalau ada mungkin tokoh-tokoh di zaman ini di Indonesia yang dikenal oleh seluruh dunia, mungkin kalau ada, itulah sosok Nuaim tadi. Dikenal oleh, mungkin kalau dia langsung memperkenalkan diri, saya Nuaim bin Mas'ud bin Amir. Wow, langsung kenal orang. Kata orang Yahudi, orang-orang petinggi Yahudi, oh kenal, kami kenal. Kami sudah menganggap kamu saudara, kamu sudah menjadi bagian kami dan seterusnya. Baik, kalau kalian sudah menganggap saya seperti itu, dengarkan saya. Mulai masuk nih, Nuaim masuk. Dia mengatakan, Quraisy yang ada di sana. Begitu juga dengan Ghatafan. Mereka itu kan tidak tinggal di negeri kalian nih ya. Kalian kan tinggal nih di negeri kalian. Mereka ini kan pendatang ini, datang ke Madinah ini. Ghatafan dengan Quraisy ini mereka kan pendatang. Sedangkan kalian ada di negeri kalian, di Madinah. Saat ini yang saya ketahui ya, kalian ini sudah mulai bergabung loh dengan Quraisy. Kalian sudah mulai bergabung loh dengan Ghatafan. Apa kalian gak takut nanti ini? Kalau Quraisy dan Ghatafan ini ternyata dipukul mundur oleh kaum muslimin. Kalau dipukul mundur oleh kaum muslimin, habis kalian sama orang muslim. Mending kalian tidak usah ikut-ikutan, kata Nuaim. Karena kalau kalian ikut-ikutan, ternyata kalah tuh pasukan orang-orang Ahzab tadi, pasukan koalisi itu, kalian hancur habis nanti. Kalau kalian mau ingin gabung bersama Quraisy, bersama Ghatafan, kalian harus minta suatu jaminan lah. Apa nih jaminannya buat kami? Kalau misalnya nanti kalian kalah, mungkin kalian akan menjamin keamanan kami, kalian akan terima kami nanti di Mekah, kalian akan ajak kami karena kami terusir nanti dari kota Madinah. Harus minta jaminan, kata Nuaim. Baru kemudian kalian ikut. Jangan cuma ikut-ikut begitu aja. Kalau mereka menang, ini kan kita cerita pahit-pahit aja nih. Gitulah bahasa. Saya tidak bacakan bahasa Arabnya, nanti habis waktu kita. Ini cerita pahit-pahit kita ya. Udah minta jaminan dulu. Baik, ini datang nih untuk membuyarkan konsentrasi orang-orang Bani Quraisyah tadi. Setelah kebingungan orang-orang Quraisyah tadi, dan mereka ini benarin nih masukan ide daripada Nuaim tadi. Oh benar juga ya. Benar ini. Ide kamu benar. Karena saudara-saudara kami dari bangsa Yahudi sudah terusir. Ada dari Bani Nadir, ada Qainuqa sudah terusir. Apalagi kami nanti ini. Kami harus minta jaminan. Baik. Nuaim tadi selesai di sini. Gak lama-lama dia
karena dia punya misi lain lagi. Dia tinggalkan Bani Quraisyah. Sekarang dia pergi ke Quraisy. Dia kan Ghatafan tadi nih. Ghatafan dia dikenal di Ghatafan. Tidak perlu dia datang ke Ghatafan dulu. Dia datang setelah itu ke Quraisy. Dia datang ke Quraisy. Dia apalagi pengaruhi Quraisy. Dia mengatakan, ta'lamuna wadi lakum wa nashi lakum. Wahai Quraisy, petinggi-petingginya yang dikumpulkan nama dia, kalian kenalkan dengan saya. Saya ingin memberikan masukan kepada kalian. Saya ingin berikan ide kepada kalian. Saya ingin sekaligus menasihati kalian. Kata orang-orang Quraisy, wah kamu orang yang kami kenal, kamu orang baik, kamu bagian daripada keluarga kami, dan seterusnya. Artinya Nuaim ini juga dikenal di tengah-tengah orang Quraisy. Baik. Kata kalau begitu, saya ingin menginformasikan satu informasi penting kepada kalian, bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi yang tadi katanya mereka berada di kubu kita, kubu orang-orang pasukan koalisi, ternyata orang Yahudi sekarang menyesal. Menyesal atau menyesal? Benar atau menyesal nih orang-orang Yahudi tadi? Menyesal kan? Enggak berdusta Nuaim. Nuaim mengatakan, wahai Quraisy, itu orang-orang Yahudi yang sudah mengatakan janji setia untuk meninggalkan Muhammad dan berada di kubu kita, pasukan koalisi. Ternyata mereka ngambil keputusan itu, setelahnya mereka menyesal, wahai Quraisy. Kayak apa nih? Diadu domba gitu kan ya? Kayak diadu domba oleh si Nuaim tadi, masya Allah. Peran Nuaim di sini juga penting sekali. Lalu kemudian mereka mengatakan, dia menyesal telah memutuskan dan berkhianat kepada kubu kaum muslimin. Mereka kan sudah ada perjanjian setia tuh. Nah, orang Yahudi ternyata menyesal untuk memutuskan perjanjian itu. Sampai detik ini mereka ternyata menyesal. Akhirnya orang-orang Quraisy tadi dipengaruhi oleh Nuaim. Mulai orang-orang Quraisy ini tidak percaya dengan orang Yahudi. Ditambah lagi kata Nuaim, mereka akan bergabung dengan Quraisy, dengan kita, dengan syarat mereka harus minta jaminan. Kata orang Quraisy, kita aja hidup susah di sana, ngapain kita menjamin mereka sampai ribuan itu? Begitulah bahasanya. Mereka minta jaminan. Jangankan di zaman itu Bapak-bapak, di zaman kita sekarang ini, Indonesia yang katanya kaya raya, gak mudah kok menerima orang dari luar. Gak mudah. Misalnya ada dari luar negeri yang sana yang orangnya miskin sekali, tiba-tiba nyampe misalnya. Tiba-tiba nyampe aja di Indonesia ini, mungkin pakai kapal kah, pakai apa. Kemudian pengen tinggal di sini. Jumlah mereka misalnya 1.000, 2.000. Mudahkah Indonesia menerima itu? Di zaman kita ini sekarang sulit. Apalagi di zaman dulu, kita bayangkan di zaman itu. Kata orang-orang Quraisy, minta jaminan apa mereka? Jaminan begini-begini. Ah, kita aja hidupnya susah. Nah, ini nggak main-main. Ini mereka ini gimana sih? Ini nggak jelas mereka. Mungkin lah begitu lah bahasa mereka. Akhirnya sudah mulai orang Quraisy hilang kepercayaan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi juga agak ragu-ragu dengan orang Quraisy, kekuatannya. Sekarang tinggal Ghatafan. Ghatafan sangat mudah untuk mempengaruhinya karena satu suku. Dan dia adalah pembesar di Ghatafan. Dia mengatakan, udahlah, kita kayaknya mundur aja. Ini orang-orang Yahudi ini mereka ini pembohong semuanya. Orang Quraisy, ngapain kita berkoalisi dengan mereka? Kita kan gak ada hubungan dengan Muhammad. Kalau Quraisy ada hubungan dengan Muhammad, karena Muhammad dan para sahabat ini adalah bagian daripada Quraisy. Biarkan aja mereka urus masing-masing. Quraisy urus itu. Dipengaruhi Ghatafan tadi. Baik. Para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam Sabtu, ini orang Quraisy pengen membuktikan benar enggak nih ucapan Nuaim ini. Jangan-jangan Nuaim karena dalam peperangan ini dia hanya ingin mengadu domba. Jadi Quraisy ini juga tidak langsung percaya begitu saja. Nah, si Quraisy, pasukan Quraisy tadi petingginya mengirimkan utusan. Dia mengatakan, kita pastikan benar nggak Yahudi ini meragukan apa yang menjadi
cita-cita kita untuk menghancurkan kaum muslimin dan Nabi Muhammad. Datanglah ke Yahudi. Inna lasna bi ardi maqam. Betul. Kami bukan pribumi. Kami pendatang nih. Kami dari Mekah. 500 km kami datang ke sini. Ini bukan negeri kami. Kami akui itu. Faqad halakal qura' wal khauf. Sekarang kekuatan kami di luaran sana, karena ini udah hampir berhari-hari. Bahkan dalam riwayat ini sudah diceritakan hampir sebulan. Mereka belum bisa menembus kota Madinah. Kami udah sebulan loh ini. Sudah habis-habisan loh kami. Kuda kami udah mulai kekurusan. Udah mulai lemah kuda kami. Untuk melompat parit itu udah nggak bisa. Kemudian onta kami udah mulai sakit-sakitan. Sudah banyak yang mati, sudah banyak yang udah dipotong dan seterusnya. Kami udah mulai habis-habisan loh nih, baru 1 bulan loh. Kami pendatang betul, tapi kami juga udah berkorban habis-habisan. Kata orang-orang Quraisy, "Fanhadu bina hatta nunajis Muhammadan." Kok kalian gak bergerak-bergerak sih? Kata orang Quraisy. Kok kalian masih di sini aja? Ayolah kalian bantu juga. Kita hancurkan Muhammad itu. Ayo semua bergabung kita. Keluarkan apa yang kalian miliki. Kuda kayak apa kayak bantuan makanan. Mulai mereka ngeluarin. Tapi yang mereka keluarin tadi itu ternyata diambil sama kaum muslimin. Bantuan itu diambil kaum muslimin. Karena muslimin melihat karena ini kan bantuan dari Yahudi ketika itu, ya mengira untuk kaum muslimin. Ya diambil oleh Sofia tadi dan yang lain-lain. Jadi kalau ada yang lewat dari orang Yahudi tadi membawa beberapa ekor onta isinya makanan apa semua, itu diambil oleh Sofia dan Hasan tadi. Jadi utusan itu dicegat. Orang Yahudi selama ini nggak mengira bahwa selama ini bantuan-bantuan itu sampai ke koalisi tadi. Ternyata diambil oleh kaum muslimin. Tapi itu tidak diketahui oleh orang Quraisy. Makanya orang Quraisy ini mengira kok orang Yahudi ini ada di pihak kita, tapi nggak pernah ada terlibat ya. Nah setelah diajak gabung, padahal udah bergabung sebenarnya, sudah mengirimkan bantuan-bantuan. Cuma bantuan itu diambil oleh kaum muslimin. Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban orang Yahudi kepada utusan Quraisy tadi? Mereka mengatakan, ini hari Sabtu loh. Hari Sabtu apa? Hari apa di keyakinan Yahudi? Hah? Hari keramat nih kan? Hari suci mereka ini. Hari di mana mereka nggak boleh berperang, nggak boleh ngapa-ngapain. Hari khusus untuk beribadah. Kalian kan tahu ini hari Sabtu. Nah, wa qad alimtum ma asaba min qablina hina ahdatsu fihi. Dan kalian tahu tentang kami bangsa Yahudi hari Sabtu ini. Dulu kaum kami orang Yahudi, kalian juga tahu bahwa kami ditimpakan musibah oleh Allah habis hancur-hancurnya di hari Sabtu ini. Kami nggak mau keluar di hari Sabtu ini. Akhirnya utusan orang-orang Quraisy tadi datang melapor. Tampak betul bahwa apa yang dikatakan Nuaim ini benar. Wah benar ini. Yahudi ini memang licik sekali. Brengsek ya bahasa kita. Brengseknya luar biasa nih orang Yahudi. Sampai sekarang memang orang Yahudi brengsek. Baik, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, sudah selesai waktu kita udah. Sudah kita habiskan aja ya. Bismillah, mudah-mudahan 2 menit lagi atau 3 menit lagi lah. Baik, para hadirin mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuaim mutar. Ini tanpa sepengetahuan Nabi loh. Karena Nabi menyerahkan itu, udah terserah kamu lah Nuaim, semampu kamu apa yang kamu lakukan lah. Yang jelas peperangan ini adalah tipu muslihat. Itu aja pesan Nabi. Nabi dan kaum muslimin ketika itu sibuk berdoa. Berdoa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa kaum muslimin, Allahumma astur auratina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Kayak zikir pagi yang kita baca. Allahumma afini, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dini, fid dunya wal akhirah dan seterusnya. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutupi kelemahan kami. Kaum muslimin di saat itu sangat amat lemah. Kalau diketahui oleh pasukan koalisi, kondisi kaum muslimin ketika itu sangat lemah. Kita sudah ceritakan tadi kelemahan kaum muslimin. Lemah sekali.
kata kaum muslimin ketika itu, ya Allah tutupi kelemahan kami di mata orang-orang musuh-musuh. Dan hadirkan rasa aman. Karena kaum muslimin ketika itu takut. Hilangkan rasa takut kami ya Allah. Hadirkan rasa aman pada diri kami. Itulah doa yang diulangi oleh kaum muslimin. Nabi juga berdoa. Nabi ketika itu doanya, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, hadimil ahzab, ihzimhum wa zalzilhum. Ya Allah, Engkau yang menurunkan kitab, hisabmu sangat cepat, Engkaulah yang menghancurkan pasukan koalisi. Ya Allah, hancurkan pasukan koalisi itu dan menangkan kami ya Allah. Hancurkan mereka, goncangkan mereka ya Allah. Itu doa Nabi, diulang-ulang oleh Nabi SAW. Singkat cerita, datanglah bala tentara yang Allah kirimkan. Ada 2 bala tentara yang Allah kirimkan untuk menghancurkan pasukan koalisi tadi. Yang pertama adalah angin. Tiba-tiba angin itu hanya menerpa pasukan koalisi tadi. Kayak angin topan begitu, menghancurkan perkemahan, habis semuanya. Didirikan lagi kemahnya, hancur lagi, dibawa oleh angin. Jadi mulai tempat tinggal mereka nggak ada. Ditambah lagi pasukan Allah yang Allah utus berupa malaikat. Nah, dengan 2 pasukan ini, disinilah mulai ketakutan yang begitu besar muncul pada orang-orang kafir Quraisy tadi. Mulailah mereka pergi secara diam-diam. Orang Quraisy pergi diam-diam, orang Ghatafan pergi diam-diam. Nabi nggak tahu. Tapi Nabi melihat kok tenang banget, nggak ada lagi setelah angin itu selesai. Kemudian kayak nggak ada kejadian apa-apa, kayak nggak ada situasi apapun yang di luaran sana. Nabi tetap berjaga di benteng tadi, pos-pos penjagaan. Tapi Nabi menyuruh satu utusan, namanya Hudzaifah bin Al-Yaman, untuk memastikan apakah mereka pasukan koalisi masih bersiap-siap untuk menyerang. Pergilah Hudzaifah tadi melihat kondisinya, ternyata kosong, udah nggak ada, sudah melarikan diri secara diam-diam, nggak minta izin dulu, nggak memberikan informasi kepada kaum muslimin karena malu banget. Mereka mengatakan, udah kami menyerah ya, kami pulang dulu, pergi ke Mekah. Orang Ghatafan mengatakan, kami pulang ke Ghatafan wahai Muhammad, nanti kita janjian lagi. Enggak, mereka pulang diam-diam. Nabi nggak tahu. Nabi tahu setelah diutus Hudzaifah tadi. Hudzaifah pun mengatakan, ya Rasulullah, nggak ada lagi mereka ternyata. Mereka ternyata diam-diam telah pulang. Akhirnya Nabi SAW pun pulang ke Madinah. Nabi dan pasukan pulang ke Madinah. Nah, ternyata peperangan ini bukanlah peperangan yang melibatkan kerugian besar. Enggak ada kerugian besar di sana. Kerugian besar mungkin dari pihak orang-orang kafir Quraisy, tapi dari nyawa tidak banyak yang berjatuhan. Kemudian peperangan ini hanya peperangan yang sebenarnya perang urat syaraf aja. Urat syaraf yang tadi dimenangkan oleh kaum muslimin karena setelah Allah kemudian sebabnya adalah Nuaim tadi. Jadi peran Nuaim dalam hal ini sangat besar sekali. Baik para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, terakhir dari kisah ini kita akan sebutkan bahwa perang ini terjadi di tahun kelima. Di tahun kelima, kemudian di bulan Syawal, selesainya di bulan Dzulqa'dah, di bulan Syawal permulaannya, bulan Dzulqa'dah ternyata sebulan selesai. Kemudian pasukan yang akan dibentuk oleh Nabi SAW adalah pasukan yang akan menyerang berikutnya Quraisyah. Karena Quraisyah tadi adalah pasukan Yahudi yang telah membatalkan perjanjian. Maka insya Allah pada pertemuan yang berikutnya, apa yang akan dilakukan oleh Nabi kepada orang Yahudi yang telah berkhianat tadi, maka insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Baik, demikian wasallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Mohon maaf Bapak-bapak, saya telah ambil waktunya terlalu banyak. Tidak pernah sepertinya kajian sampai di jam segini. Saya biasanya jam 6 atau jam 6:10, lewat 15, tapi saat ini saya ambil waktu Bapak-bapak sangat banyak sekali. Saya mohon izin, apakah diizinkan ini? Alhamdulillah, nanti saya dituntut lagi. Ustaz lama-lama ini. Baik, demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.